Di negara-negara barat, pemandangan anak muda yang mengantre panjang di loket pembelian tiket pada hari pertama pemutaran film The Lord of the Rings, atau saat peluncuran buku Harry Potter sudah menjadi hal yang biasa. Fenomena serupa juga terjadi di Indonesia. Seperti yang baru-baru ini diberitakan di detik.com, banyak anak muda, termasuk yang mengenakan jilbab, terlihat mengantre panjang untuk membeli buku Harry Potter Jilid 5 seharga Rp140.000. Jumlah tersebut tergolong besar bagi sebagian besar masyarakat kita. Hal ini mengingatkan kita pada cerita seorang anak SD yang nekat mencoba mengakhiri hidupnya, karena merasa malu tidak mampu membayar biaya kegiatan sekolah sebesar Rp2.500. Harry Potter adalah nama yang hampir semua remaja, bahkan orang dewasa, sangat kenal. Bukunya laris terjual seperti makanan ringan populer. Film-filmnya selalu dinantikan, dan aksesorinya menjadi barang koleksi favorit para penggemar. Banyak yang hafal dengan detail petualangan Harry Potter. Bahkan, majalah Time pernah melaporkan bahwa, kacamata bergaya Harry Potter sangat diminati oleh anak-anak dan remaja di Inggris, dan kemungkinan besar di negara lain, termasuk Indonesia. Percaya atau tidak, ada sebuah keluarga yang sampai memberi nama anaknya yang baru lahir Harry Potter, karena sangat terinspirasi oleh tokoh ini. Hampir semua remaja di Indonesia mengenal Harry Potter. Mereka yang tidak tahu biasanya dianggap kuno, tidak mengikuti tren, dan ketinggalan zaman. Saya merasa wajib menemani dia membeli bukunya, diujar seorang profesor yang juga ketua salah satu komisi di DPR. Menurut profesor tersebut, meskipun Harry Potter hanya cerita fiksi, penulisnya sering menyisipkan nilai-nilai kehidupan, yang bisa membuat anak-anak lebih bijaksana. Pernyataan ini diungkapkan dalam berita di detikhot.com. Jika alasannya mencari falsafah hidup, bukankah Islam sebagai minhaj al-haya'ah, atau pedoman hidup, sudah menyediakan semuanya? Jika tujuannya untuk menjadi lebih bijak dan berakhlak, bagaimana dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Apakah semua ini belum cukup, sehingga kita merasa perlu mencari dari sumber lain, yang belum tentu sesuai dengan ajaran Islam? Lalu, siapa Muhammad Al-Fatih? Jika pertanyaan ini diajukan kepada 1.000 remaja Muslim, mungkin hanya satu orang yang tahu jawabannya. Padahal, dia adalah pemuda Muslim yang pada usia 23 tahun, yang berhasil memimpin penaklukan Konstantinopel atau sekarang lebih dikenal dengan nama Istanbul, pusat peradaban Barat di abad pertengahan. Pemuda ini merebut Konstantinopel dari Kekaisaran Bizantium, penerus Kekaisaran Romawi, yang telah menguasainya selama lebih dari 10 abad. Sayangnya, remaja Muslim saat ini lebih mengenal tokoh fiksi seperti Harry Potter dibandingkan dengan Muhammad Al-Fatih. Bahkan, mahasiswa Muslim di negeri ini cenderung lebih akrab dan mengagumi tokoh-tokoh seperti Einstein, Louis Pasteur, dan Aristoteles, dibandingkan dengan ilmuwan Muslim seperti Al-Khwarizmi, penemu sistem aljabar, Ibnu Sina atau Avicenna, penulis buku The Canon, yang menjadi rujukan utama dunia kedokteran Eropa selama lebih dari 5 abad, atau Ibnu Rushd atau Averroes, yang pemikirannya telah memengaruhi filsuf terkenal Eropa, seperti Roger Bacon. Padahal, ilmuwan-ilmuwan Muslim ini sangat dihormati di dunia Barat. Beginilah kondisi sebagian Muslim di negeri ini, yang terkadang justru lebih ke barat-baratan daripada orang Barat sendiri. Coba perhatikan buku-buku yang ada di rak ruang tamu kita, seberapa banyak yang berupa kitab tafsir, buku fikih, atau kisah para sahabat Nabi? Bandingkan dengan koleksi buku-buku seperti Harry Potter, atau buku-buku populer lainnya. Kita sering dengan mudah mengeluarkan uang pecahan Rp50.000 atau Rp100.000 untuk membeli buku seperti Harry Potter, buku komputer terbaru, atau buku manajemen dan psikologi modern. Namun, ketika membeli buku-buku Islam, menyumbang untuk kegiatan keagamaan, atau memasukkan uang ke kotak amal di masjid, seringkali kita hanya mengeluarkan uang ribuan atau bahkan koin recehan. Waktu yang kita sediakan untuk kegiatan keislaman juga seringkali adalah waktu sisa, saat tubuh sudah lelah dan pikiran tidak lagi jernih. Ironisnya, kita masih bertanya-tanya mengapa umat Islam kini tertinggal, terpinggirkan, dan menjadi sasaran dominasi umat-umat lainnya.